Salah satu tanda di antara banyaknya tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan ke bumi menjelang datangnya kiamat untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan penyimpangan-penyimpangan akidah. Dajjal adalah penyebar fitnah yang mengaku sebagai Tuhan. Tak diragukan lagi bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi untuk menumpas Dajjal sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, di mana tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam menjelang hari kiamat? Simak penjelasan berikut. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda perihal tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Allah telah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih dekat Damsyik dengan mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan safaran. Kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir mencium nafasnya kecuali meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut. Lalu dibunuhnya Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya mengungkapkan bahwa, inilah yang termasyhur mengenai tempat turunnya Isa, yaitu di Menara Putih bagian timur daerah Damaskus, negeri Syams atau sekarang disebut Suriah. Inilah pendapat yang lebih sesuai karena beliau turun ketika sedang dibacakan iqomat untuk salat subuh, lalu imam kaum muslimin berkata kepada beliau, "Majulah, wahai Ruhullah, jadilah imam." Kemudian Isa menjawab, "Tidak, di antara kalian ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Menurut Sami bin Abdullah Al-Makhluts dalam kitabnya berjudul Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa ada 2 buah menara yang disebutkan dalam hadis. Menara yang pertama adalah di Masjid Al-Umawi yang dibangun oleh Walid bin Abdul Malik, sedangkan menara yang kedua adalah menara tembok Damaskus. Kedua tempat tersebut memiliki kemiripan, lalu di manakah tepatnya Nabi Isa turun? Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Menara Putih yang dimaksud adalah Menara Putih yang terletak di sebelah timur Masjid Jami Damaskus. Riwayat inilah yang lebih kuat dan masyhur. Riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Di Damaskus tidak ada menara yang lebih dikenal dengan Menara Timur, yang ada hanyalah menara yang ada di sebelah timur Jami Al-Umawi. Hal itulah yang benar karena saat Nabi Isa alaihi salam turun tepat pada waktu didirikannya sholat subuh. Telah disebutkan bahwa Menara Putih itu berasal dari Suriah, tepatnya di Damaskus. Di sana terdapat masjid yang bersejarah yang telah didirikan oleh umat Islam pada masa Khalifah Umayyah. Tak heran jika masjid ini juga dikenal dengan Masjid Umayyah. Masjid ini pula lah yang menjadi saksi perkembangan kekhalifahan Islam. Dalam kemegahannya Masjid Agung Damaskus ini merupakan masjid terbesar pada masanya. Masjid ini terdiri dari atas ruang sholat utama, terdapat juga halaman tengah yang bisa menampung ratusan jamaah. Masjid ini merupakan masjid dengan mozaik lapisan emas terbesar di dunia. Dengan lebih dari 400 meter persegi mozaik berlapis emas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masjid ini adalah masjid pertama yang punya bangunan menara permanen dan menjadi bagian arsitektur masjid. Tak hanya itu, di dalam komplek masjid ini juga terdapat beberapa makam penting seperti makam Nabi Yahya alaihi salam dan makam Panglima Islam yaitu Salahuddin Alayubi. Masjid ini sudah beberapa kali mengalami renovasi, tepatnya pada tahun 1069, 1407 dan 1893. Khalifah Khalid bin Walid pernah melakukan rekonstruksi di bagian menara yang berada di sudut tenggara masjid. Menara ini pun dikenal dengan nama Menara Isa Al-Masih. Menara ini dipercaya sebagai tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Demikianlah penjelasan tempat turunnya Nabi Isa ke bumi sebagai salah satu pertanda datangnya hari kiamat.